Shalom Ibu Bapak Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Pada saat ini saya akan membawakan perenungan untuk kita yang saya beri judul Doa adalah Kekuatan. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena pada dasarnya manusia adalah makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Manusia membutuhkan topangan, sandaran, dan pertolongan dari orang lain. Manusia juga membutuhkan penyelamatan kekal, dan semuanya itu bisa manusia dapatkan dari Tuhan Allah. Doa adalah akses manusia agar bisa berhubungan dengan Tuhan, agar bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Doa ini bukan hanya untuk memberi topangan, memberi sandaran, dan pertolongan serta kekuatan, tetapi melalui doa, manusia bisa mendapatkan penyelamatan kekal. Karena melalui doa, terciptalah hubungan antara manusia dan Tuhan Allah. Sehingga manusia memiliki iman yang kuat, dan iman tersebutlah yang membuat manusia diselamatkan. Seperti cerita pada Markus 7 ayat 36-50, bahwa karena iman perempuan itu, dia diselamatkan dan dosanya diampuni. Mengapa kita harus berdoa? Ada 3 alasan yang membuat kita harus berdoa. Yang pertama, karena doa ibaratkan air. Doa ini bisa diibaratkan air karena air sangat dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Hampir semua kegiatan manusia membutuhkan air. Misalnya ketika kita haus, kita membutuhkan air agar menghilangkan dahaga kita. Tetapi kalau kita tidak minum air, apalagi sampai berhari-hari tidak minum air, kita akan dehidrasi. Seperti itu jugalah dengan berdoa. Kita membutuhkan doa dalam segala hal. Namun ketika kita tidak berdoa, maka ketakutan, kekhawatiran, dan tidak percaya diri akan menghampiri kita. Maka dari itu Alkitab mengingatkan kita untuk selalu berdoa seperti yang ada tertulis dalam Matius pasal 26 ayat 41 yang berbunyi, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Alasan yang kedua adalah karena doa ibaratkan jembatan. Seperti yang kita ketahui, bahwa hubungan manusia dengan Allah telah rusak karena Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Maka dari itu, untuk memulihkan hubungan antara Allah dan manusia, Allah memberikan anaknya Yesus Kristus untuk menebus dosa manusia. Yesus ini sebagai perantara antara manusia dan Allah. Siapapun itu tidak bisa datang kepada Allah kalau tidak melalui Yesus. Seperti tertulis di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Seperti yang dikatakan tadi bahwa doa adalah akses untuk berkomunikasi dengan Tuhan, maka dari itu doa bisa diibaratkan sebagai jembatan penghubung antara suatu bagian. Jembatan sangat dibutuhkan ketika bagian satu dan bagian yang lainnya terpisah. Seperti itu juga kita dengan Tuhan Allah, kita membutuhkan jembatan agar kita tetap terhubung dengan Tuhan Allah. Kita membutuhkan doa agar hubungan spiritual kita dengan Tuhan Allah tetap terjaga. Alasan yang ketiga, karena doa ibaratkan kabel pengisi daya. Kita diibaratkan sebagai baterai, kemudian iman kita diibaratkan dengan daya pada baterai, kemudian doa diibaratkan kabel pengisi daya. Ketika kita lupa untuk berdoa, kita seperti baterai yang sudah kehabisan dayanya. Tidak ada kekuatan, tidak ada daya untuk melakukan sesuatu. Jika kita tidak ada kekuatan, kita sangat membutuhkan pengisi daya agar daya pada baterai kita penuh kembali. Seperti itu jugalah dalam hal berdoa, agar iman kita tetap kuat, kita membutuhkan doa sebagai penghubung kita dengan Tuhan. Tuhan Yesus pada zaman dahulu juga mengingatkan kepada murid-muridnya untuk selalu berdoa. Seperti tertulis di dalam Lukas pasal 22 ayat 46, katanya kepada mereka, mengapa kamu tidak bangun? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Maka dari itu, berdoalah dalam segala hal. Ketika kita haus, kita akan dilegakan dengan air.
Ketika bagian kita putus, kita akan dihubungkan kembali dengan jembatan. Ketika baterai kita habis, daya kita akan diisi kembali melalui kabel. Karena melalui doa ada kekuatan. Berdoalah seperti yang diperintahkan Tuhan, berdoalah dengan hati yang percaya, karena Tuhan tidak akan memberikan ular kepada anaknya yang meminta roti. Amin untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.